Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Pertamina dan swasta sudah menyepakati 4 poin untuk mengatasi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta. Salah satu yang disepakati adalah persetujuan swasta membeli BBM Pertamina yang belum bercampur atau best fuel. Informasi ini selengkapnya akan hadir dalam Kompas Pekan bersama saya, Tili Reabella. Repotan sih, jadinya bensin yang udah habis mesti muter-muter lagi kan, jadinya khawatir takutnya mati tengah jalan. Kalau bisa sih pemerintah tolonglah diatur regulasinya, dibikin kebijakan, sebab juga banyak teman-teman kita terkena pengurangan ya. Mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis best fuel ya, artinya belum dicampur-campur. Pegawai SPBU swasta yang biasa melayani pelanggan untuk mengisi bahan bakar beralih menjajakan kopi dan aneka makanan minuman. Aktivitas ini jadi cara bertahan lantaran pasokan bahan bakar minyak di SPBU tersebut kosong, sehingga tak ada aktivitas pengisian kendaraan bermotor yang bisa dilakukan. Potret kekosongan stok BBM di beberapa SPBU swasta mulai terasa sejak akhir Agustus lalu. Sebagian ada yang total menutup penjualan bahan bakar, sebagian lain ada yang hanya menjual BBM jenis solar. Masyarakat kecewa, stok BBM di SPBU swasta kosong. Mereka minta stok BBM tidak dimonopoli. Repotan sih, jadinya bensin yang udah habis mesti muter-muter lagi kan, jadinya khawatir takutnya mati tengah jalan gitu, nyari-nyari sel. Iya, jangan dimonopoli gitulah bensinnya, jadi biar orang mengisi di pom bensin swasta juga lebih enak gitu, jangan dibatas-batasin. Kalau bisa sih pemerintah tolonglah diatur regulasinya, dibikin kebijakan, sebab juga banyak teman-teman kita terkena pengurangan ya. Mau nggak mau Pertamina, iya gitu. Kan kalau misalnya kan kalau daripada nggak ada sama sekali, daripada mogok mendingan Pertamina gitu. Soal viral video pekerja SPBU swasta terkena PHK karena stok BBM yang menipis, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan tak ada lagi gelombang PHK pekerja SPBU swasta. Ia menegaskan ke perusahaan swasta untuk menghentikan gelombang PHK. Tadi saya sudah minta untuk mereka untuk tidak boleh ada gerakan tambahan. Kita ingin harus semuanya damai, tapi juga harus kita mengerti bahwa mengelola negara ini ada aturan main. Ada aturan yang kita harus taati, tapi juga kita mengerti betul apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan kita semua. Soal stok BBM, Bahlil menjamin impor BBM melalui Pertamina untuk swasta akan tiba 7 hari ke depan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut kuota impor BBM untuk swasta sudah diberikan 110%. Jika saat ini terjadi kelangkaan, Bahlil memberikan opsi bagi swasta untuk membeli BBM dari Pertamina. Bahlil Lahadalia menegaskan seluruh aplikator swasta bersedia membeli BBM murni dengan syarat belum ada campuran apapun. Syaratnya adalah harus berbasis best fuel ya, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh. Tadi dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas aja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi. Yang kedua adalah agar tidak ada dusta di antara kita menyangkut dengan kualitas, juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan. Yang ketiga juga menyangkut dengan harga. Kita pingin, pemerintah pingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga pingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita pingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli. Harus semua
terbuka dan sudah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju. Dan kalau ditanya mulai kapan ini berjalan, mulai hari ini sudah dibicarakan, nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insya Allah paling lambat 7 hari barang udah bisa masuk di Indonesia. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai kelangkaan stok BBM swasta merupakan akibat dari perubahan periode impor BBM untuk swasta dari 1 tahun menjadi per 6 bulan. Semakin seringnya pengurusan izin impor yang memakan waktu, membuat ketersediaan stok BBM untuk swasta jadi terhambat. Di sisi lain, banyak migrasi pengguna BBM dari Pertamina ke SPBU swasta karena ketidakpercayaan pada kualitas BBM-nya imbas kasus Pertamax oplosan yang terjadi sebelumnya. Isu bahwa Pertamina itu menjual Pertamax rasa Pertalite gitu ya, itu jumlah yang pindah ke SPBU swasta itu jumlahnya cukup besar dan kemudian dia menjadi loyal customer tadi. Nah, kalau kemudian SPBU swasta itu kehabisan stok, maka konsumen itu menunggu-nunggu itu. Untuk kembali ke Pertamina barangkali betul juga kurang percaya diri juga itu ya. Karena kualitasnya barangkali menurut mereka lebih rendah gitu ya. Dan kadang-kadang harganya lebih tinggi juga. Sementara Dirut Pertamina Simon Mantiri secara tegas telah berkomitmen membenahi tata kelola Pertamina untuk memperbaiki kepercayaan terhadap publik. Persoalan hukum kasus tata kelola yang saat ini sedang berlangsung di Pertamina tentunya menjadi keperhatian kita bersama. Saya juga tentunya merasa dengan rendah hati menyampaikan bahwa dengan adanya kasus ini tentunya juga kepercayaan masyarakat kepada Pertamina menurun. Nah itu tentunya juga adalah PR besar bagi Pertamina. Kita harus kerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Publik akan menguji mampu tidaknya Pertamina menunjukkan perbaikan yang nyata, tak sekedar mempertahankan dominasi tanpa memberi ruang bagi perbaikan layanan kepada masyarakat. Karena muaranya kepercayaan publik yang dicari. Wali Kota Prabu Mulih Arlan mengakui pencopotan kepala sekolah dan Satpam SMPN Negeri 1 Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kementerian Dalam Negeri bakal memberikan teguran tertulis terkait polemik ini. Sementara, KPK juga akan memeriksa laporan harta kekayaan Wali Kota Prabu Mulih. Sesaat lagi di Kompas Sepekan.